Selamat datang di Kalau Saya Gadget. Bersama saya Christopher, hari ini kita akan kembali membahas sebuah laptop dengan sejujur-jujurnya tanpa di-endorse oleh suatu brand manapun. Buat kalian yang udah ngikutin channel Kalau Saya Gadget, pasti tahu kalau beberapa minggu yang lalu kita udah sempat bahas soal Acer Aspire 5 yang menggunakan prosesor Ryzen 5 5500. Sedangkan hari ini kita akan membahas laptop yang sama tapi menggunakan prosesor yang satu tingkat di atasnya dan dibekali dari grade graphics. Laptop ini segmennya buat siapa dan apakah worth it dengan nambah sekitar 3 jutaan? Kita nonton B-rollnya terlebih dahulu sambil ngopi. Oke, ini dia Acer Aspire 5 A51454G dengan prosesor Intel Core i7 1165G7, 4 core 8 thread, base clock speed ada di 2,8 GHz dan busnya mencapai 4,7 GHz. Fabrikasinya menggunakan 10 nanometer Superfin dengan 12 MB Intel Smart Cache dan maksimum TDP ada di 28 Watt. RAM-nya menggunakan 8 GB DDR4 dengan speednya 3200 Hz yang masih bisa kalian upgrade karena ada satu slot SODIMM yang kosong. Menggunakan storage SSD tentunya 512 GB NVMe PCIe dari Kingston yang generasi ketiga. Lalu laptop ini dibekali dengan dual graphics yaitu Intel Iris Xe dan juga Nvidia GeForce MX 350 dengan VRAM-nya 2 GB, GDDR5 64 bit dengan TGP-nya di 25 Watt. Dan di laptop ini sudah dibekali dengan Windows 11 dan juga Office Home Student 2021. Dan seperti yang kita bilang di awal, harga laptop ini tuh beda sekitar 3 juta dibanding versi yang Ryzen 5 di 12.999.000 serta dibekali dengan garansi 3 tahun dari Acer. Ngomongin soal body dan desainnya, dia punya dimensi di 32,8 x 17,9 cm dengan ketebalan di 2,23 cm dan bobotnya sendiri yang nggak ringan-ringan banget, masih standar aja di 1,55 kg. Secara desain kita masih bisa bilang sama kayak laptop Acer yang lainnya, nggak ada yang spesial. Di bagian belakang engsel terdapat branding Aspire, sedangkan di bawah layar bagian depan terdapat exhaust port yang sebenarnya cuma di bagian kanannya aja, sedangkan yang kiri itu cuma desain biar kelihatan lebih imbang dan nggak kosong-kosong banget. Bagian punggung layar menggunakan material aluminium, sedangkan untuk area tray keyboard dan bagian bawahnya menggunakan plastik polikarbonat yang benar-benar firm dan rigid. Jadi nggak ada flexing sama sekali dan build quality-nya tuh mantep banget. Lanjut ke bagian layar bagian depan. Untuk bezelnya sendiri nggak bisa dibilang tipis-tipis banget, tapi ya cukup tipis untuk laptop sekelasnya. Di bagian atas terdapat webcam dengan 2 buah mikrofon yang sayangnya nggak dibekali sama shutter. Layarnya menggunakan panel berukuran 14 inch dengan resolusi Full HD 1920x1080 dan menggunakan panel IPS dengan color gambutnya 45% NTSC. Tingkat kecerahannya di 270 nits dan refresh rate di 60 Hz. Kita turun ke area keyboard dan palm rest-nya. Layoutnya benar-benar sama, nggak ada sesuatu yang spesial. Untuk feel mengetik sendiri sebenarnya ada sensasi padded-nya, tapi tombolnya emang agak berat waktu dipencet. Travel distance-nya juga nggak pendek-pendek banget, tapi untuk preferensi saya pribadi ini kurang dalam sedikit, jadi terasa lebih cepat mentok aja. Terus ada 2 tombol shortcut yang unik. Yang pertama function dan F1 untuk sleep. Jadi kalian untuk masuk mode sleep nggak perlu pencet Alt F4 dan pilih-pilih lagi. Lalu ada function F12 sebagai tombol numlock. Mungkin kalian bertanya-tanya, kok ada tombol numlock padahal ini laptop 14 inch yang nggak akan muat dijejali sama numpad. Nah, di laptop ini tuh numpadnya ada di area tombol huruf M dan naik ke atas sampai di angka 7. Sebenarnya ini fitur yang udah ada dari beberapa tahun lalu, tapi laptop-laptop yang baru keluar di saat ini nggak semuanya tuh punya, jadi ini bisa jadi salah satu nilai plus. Untuk ganti-ganti mode performance di laptop ini, kalian bisa lakukan dengan menekan tombol function dan F. Touchpad-nya sendiri dia sedikit lebih lebar dari spasi, tapi waktu dipakai tuh feel-nya agak keset, jadi kurang nyaman aja, berasa kurang smooth. Dan sudah dibekali dengan Windows Precision Driver dan cukup responsif. Lanjut ke bagian portnya, di sebelah kanan terdapat 1 buah USB Type-A yang USB 2 dengan audio combo jack juga 3,5 mili. Sedangkan di sebelah kiri ada DC-in untuk power input dan juga ada RJ45 Ethernet. 2 buah USB Type-A 3.2 Gen 1 dengan satunya tuh punya fitur Always On USB dan yang terakhir ada USB Type-C 3.2 Gen 1. Ngomongin fiturnya dari laptop ini, yang pertama dia sudah menggunakan modul Wi-Fi 6 dan dibekali juga dengan EXO-M antenna.
dengan cakupan sinyal 360 derajat yang pastinya akan lebih baik dalam menangkap sinyal WiFi. Dan ini memang terbukti karena di studio ini ada spot-spot yang sinyal WiFi-nya itu kurang bagus. Tapi waktu setup laptop ini buat di-review, update Windows maupun game-game lainnya tuh lebih lancar dan bahkan lebih cepat daripada biasanya. Lalu untuk Bluetooth dia sudah menggunakan Bluetooth 5.2 dan seperti yang kita udah bilang tadi ada satu buah port always on USB. Dan kayak gini adalah tampilan dari webcamnya, 720 pixel 30 fps, ya standar aja, nggak terlalu bagus juga, banyak noise-nya, dan sayang sekali nggak dibekali dengan privacy shutter. Jadi mungkin kalau kalian yang sangat menghargai privacy, bisa ditutup sendiri pakai stiker atau apapun itu. Sekarang saatnya kita bahas soal performance dari laptop satu ini, dan mungkin kita akan bandingin sedikit dengan hasil pengujian yang udah kita lakukan sama Acer Aspire 5 yang menggunakan prosesor Ryzen 5 5000 series kemarin. Semua pengujian kita lakukan di mode performance untuk dapat hasil yang paling baik. Pertama-tama kita ngecek speed SSD menggunakan Crystal D-Smart dan rate-nya kita dapatkan di 2544 sedangkan rate-nya hanya di 1209. Bukan hasil yang kenceng-kenceng banget untuk SSD generasi ketiga, tapi masih bisa kita maklumi dan cukup oke mengingat ini laptop mainstream. Lanjut ke pengujian performance renderingnya menggunakan Adobe Premiere, video berdurasi 1 menit, resolusi 4K, Cut2K tanpa efek dan single layer. Laptop ini mencatatkan waktu di 3 menit 41 detik, waktu yang standar-standar saja. Lanjut untuk rendering menggunakan Blender 3D model BMW, CPU rendernya mencatatkan waktu yang cukup lama yaitu di 9 menit 52 detik. Sedangkan GPU-nya nggak improve jauh, ada di 8 menit 17 detik. Padahal kita berharap karena sudah menggunakan NVIDIA MX 350 harusnya hasilnya bisa lebih baik daripada itu. Untuk pengujian sintetisnya, R15 dia mencatatkan skor di 927 poin. Ini lebih rendah sekitar 25% dibandingkan Acer Aspire 5 dengan prosesor Ryzen 5 5500U kemarin. Untuk R20 single core-nya cukup baik di 570 poin. Sedangkan multicore-nya ada di 2102 poin. Lalu kita lakukan looping sebanyak 10 kali untuk ngecek performa konsistensinya bagaimana. Dan average-nya turun ke 1903 poin, tapi ini masih cukup wajar. Dengan suhu CPU core rata-rata ada di 67 derajat, jadi cukup dingin. Dan maksimum menyentuh 93 derajat. Tapi ini masih bisa diwajari karena Intel Core i7 generasi ke-11 mampu menahan suhu hingga 100 derajat Celcius. Lanjut ke simulasi gamingnya, untuk 3D Mark Time Spy ada di 1333 poin, sedangkan untuk fast track-nya di 3832 poin, lebih tinggi sekitar 21% dibandingkan versi Ryzen 5 5500U kemarin. Hasil yang predictable karena laptop ini tentunya udah dibekali dengan dedicated GPU. Untuk stress test-nya sendiri dia nggak lolos di 91,1%, dengan suhu CPU core-nya masih cukup dingin di 63-75 derajat dan GPU-nya stabil di 67-70 derajat Celcius. Kita coba sekali lagi pengujian performance dengan menambah RAM jadi 16 GB dual channel. Ada kenaikan performance untuk rendering dalam Premiere sehingga waktunya turun hampir 1,5 menit. Begitu pula dengan rendering CPU di Blender yang jadi lebih cepat sekitar 20 detik. Tapi untuk pengujian lainnya nggak ada peningkatan signifikan, jadi kita skip aja. Dan berikut adalah grafik Firestrike laptop ini kalau dibandingin dengan beberapa laptop yang udah pernah kita coba sebelumnya. Dan untuk pengujian gamingnya, ini videonya. Untuk game yang pertama yaitu Dota 2 dengan setting resolusinya Full HD 1920x1080, sedangkan grafiknya full rata kanan. Oh iya, semua pengujian game kita menggunakan RAM-nya yang 16 GB dual channel. Dan untuk game satu ini kita dapatkan FPS-nya berkisar antara 60-an sampai kadang bisa tembus ke 70 bahkan 80 FPS. Jadi sangat lancar banget dan RAM-nya kepake sekitar hampir 8 GB. Lanjut ke CSGO, tetap dengan setting resolusi di Full HD, sedangkan grafiknya kita buat di high semuanya. Dan kita masih dapatkan sebenarnya di atas 60 FPS, di kisaran 70-an sampai kadang 80 FPS. Cuman setelah main beberapa ronde, ternyata ada terjadi frame drop, jadi dia turun ke belasan sampai kadang di bawah 10 FPS. Mungkin karena ada gejala thermal throttling. Jadi emang kalau dibuat main agak lama, laptop ini akan lebih panas, jadi performanya akan diturunkan. Lanjut untuk Valorant, tetap di Full HD dan setting grafiknya ada di high. Dan kita dapatkan masih cukup lancar di atas 80, bahkan kadang menyentuh 90-an FPS. Cuman karena refresh rate-nya cuma 60 Hz, jadi mungkin agak kurang nyaman main di laptop satu ini. Jadi feel kompetitifnya agak terhambat sedikit, tapi masih oke lah untuk main casual bareng teman-teman.
Karena tadi udah terjadi gejala thermal throttling, jadi kali ini kita nggak akan nyoba untuk game AAA yang terbaru. Jadi kita nyoba game yang agak simpel-simpel aja, maksudnya agak enteng ya. Yaitu Genshin Impact dengan setting resolusinya di Full HD dan grafiknya kita buat di high. Dan kita dapatkan FPS-nya ada di sekitar 20, 24 sampai hampir 30 FPS. Ini kalau settingan high, kita akan coba turunin settingan di medium. Dan kalau setting medium kita dapatkan di atas 30 fps, yaitu bisa sampai 40 fps, tapi kadang ngedrop masih ada di sekitar 27 fps. Dan ini mungkin settingan yang lebih nyaman untuk dipakai bermain. Kalau kita coba scene-nya agak berat sedikit. Iya, masih ada di sekitar 30 sampai kadang ngedrop di 29. Masih cukup aman sih. Game terakhir yang kita coba yaitu NFS Hit dengan nggak ngubah setting sama sekali, yaitu default. Ini mungkin settingannya ada di high dan kita dapatkan di 16 fps, 17 fps, dan ini tuh sebenarnya kurang nyaman ya buat dimainin. Nanti kita akan coba turunin settingannya setelah misi yang satu ini selesai. Oke, setelah kita coba ternyata setting medium tuh nggak menambah FPS yang signifikan, masih tetap di kisaran belasan sampai 20-an FPS. Jadi kita coba turunin, untuk resolusinya ada di HD 1280 x 720, sedangkan grafiknya kita buat di low dan kita bisa dapatkan kisaran 30 sampai 40-an FPS. Ini mungkin yang baru bisa kita katakan playable, cuman ya untuk grafik nggak bisa berharap banyak. Dan ini buat info aja, area atas ini tuh udah kerasa agak panas ya. Jadi bukan anget lagi, udah kisarannya udah panas. Tapi di area WASD masih cukup aman sih. Dan ini adalah bagian dalam dari laptop ini. Seperti yang bisa kalian lihat, untuk cooling systemnya cuman ada satu buah fan dan satu buah heat pipe, dan arah buangannya ke belakang. Di bagian kiri atas yang bisa kalian lihat ada satu buah slot untuk kalian upgrade storage. Bisa itu hard disk ataupun SSD SATA, dan kapasitasnya bisa mencapai 2 TB. Di sebelah kanan ada satu buah slot SODIMM untuk upgrade RAM, dan kanan bawah terdapat slot M.2 yang sudah terisi SSD 512 GB, tapi bisa kalian tukar juga dengan yang lebih besar hingga 1 TB. Untuk baterainya sendiri berkapasitas 3880 mAh dengan 44 Wh. Untuk pengujian daya tahan baterainya sendiri, laptop ini termasuk cukup baik dengan mencetakkan waktu di 7 jam 14 menit di PC Mark 10 Modern Office. Kita lakukan pengujian dengan power laptop ada di balance, lalu untuk baterainya ada di best battery life, dan tingkat kecerahan layar kita turunkan 50%. Dengan 7 jam ini artinya kalian bisa menggunakan laptop ini untuk pekerjaan sehari-hari selama jam kantor ataupun sekolah dan kuliah. Berkaca dari semua pengujian performance tadi, sepertinya laptop ini tuh bakal lebih cocok digunakan sama anak-anak sekolah atau mungkin kuliah yang sekali-sekali butuh pakai software berat. Tapi di kesehariannya lebih banyak dipakai untuk software ringan ngerjain tugas ataupun bermain game. XOM antena juga sangat membantu laptop ini dipakai di area yang sinyal wifi-nya tuh naik turun, misalnya di kampus ataupun di cafe. Build quality-nya juga bagus walaupun desainnya tuh standar aja. Jadi untuk kesimpulannya, desain kita berikan skor di 7, fiturnya 7,5, dan performanya 7,5. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video review ini sampai habis. Kalau kalian suka, jangan lupa like video ini dan juga subscribe untuk membantu channel kami lebih berkembang. Kalau kalian punya pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, silahkan tinggalkan juga di kolom komentar. Semua link sosial media kita yang bisa kalian ikuti ada di kolom deskripsi, jadi jangan lupa kalian cek karena di sana bakal ada info-info menarik. Sekian, saya Christopher. See you in the next video. Ayo ke Kalosa, beli laptop bisa dapat hadiah loh. Kumpulkan kupon pembelian minimal Rp250.000. Anda berkesempatan mendapatkan hadiah total ratusan juta rupiah. Grand prize Honda CBR 150R dan Honda All New Beat. Buruan, shopping di Kalosa.